Sudah punya rencana, tidak ada yang bisa menghalanginya. Apapun kita berusaha berontak, pasti rencana Tuhan yang terjadi. Rancangan manusia boleh aja berpikir sampai kemana-mana, tapi rencana Tuhan yang terjadi. Dan saudara putihnya juga udah normal, saudara merahnya normal, tensinya normal, demamnya normal, semua normal. Puji Tuhan, itulah kalau Tuhan sudah berkehendak. Semuanya Tuhan atur sedemikian rupa. Jadi nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Tuhan mempersiapkan diri kita dengan demikian rupa melalui proses demi proses yang tidak kita ketahui apa sebenarnya rencana Tuhan. Apapun penyakit, apapun kesusahan, tuh jadikan Tuhan sebagai kembali. Dia akan membaringkan engkau di padang rumput. Dia itu saya nggak bisa kerja, anakku nggak kerja, tidak ada yang bekerja. Tapi Tuhan cukupkan semua yang aku perlu. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Mengalir begitu saja berkat, ada yang diantar langsung. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Ada dalam perencanaan Tuhan. Kalau saya ada di sini juga, sesuai dengan yang diperkenalkan Bapak Pendeta tadi, itu juga bukan kebetulan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Seharusnya saya nggak pernah berdiri di sini, tapi karena Tuhan menghendaki saya berdiri sedia, berdiri saya di sini, nggak berani ngelawan. Saudara yang kekasih, mungkin di sini saya hanya banyak bersaksi, tapi saya akan memberikan satu firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup saya. Ketika saya memutuskan untuk taat dan setia dalam panggilan Tuhan, banyak hal yang saya alami. Bukan gampang saya melewatinya, karena pada tahun 2010 saya hijrah dari Pematang Siantar ke Kota Madiun karena penyakit. Saya ini kaya Bapak Ibu, tapi kaya penyakit. Latar belakang saya ini adalah seorang pedagang pakaian di Bajambi. Bajambi tahu ya, Bajambi ya. Dulu saya dari Kota Medan ini, karena saya berobatnya di Kota Medan ini, terapi diambil saraf akupuntur kayak gitu ya. Pokoknya yang jelas dia ahli saraf. Saya ditemani dengan tidak saya yang cantik ini ke dokter tersebut. Tapi dokter tersebut akhirnya mengatakan tidak sanggup, karena 3 bulan lagi ibu lumpuh untuk selamanya. Karena ada saraf kejepit yang ternyata sudah akut, sudah menanggung. Badan saya sudah bengkok, jalan begini, ya si pandang mau bisa arwah dan kasih mau ada. Tapi melalui proses ini, saya semakin mengerti bagaimana Tuhan menempatkan saya. Memang harus begitu, karena dulu waktu muda saya disuruh bapak harus sekolah kitab. Aku nggak mau, karena saya melihat kehidupan hamba Tuhan itu nggak enak, nggak punya apa-apa, ngeri. Berdoa kencang-kencang, berdoa siang, berdoa kalau datang ke rumah yang Tuhan perintisan dulu Bapak Siagian Panjaitan. Ngeri kali, nggak ada apa-apanya. Berdoa dia nggak ada apa-apanya. Begini hamba Tuhan, saya nggak mau. Lari yang dibeli tiket, dibeli semuanya, disiapkan semuanya, aku lari. Takut aku malam bapakku salah ngaret, malah Pak. Jadi saya nggak mau, saya lari. Tetapi itulah ketika Tuhan sudah menetapkan umatnya, hambanya untuk dijadikan pemberita kebenaran, dan lari pasrah kayak si Yunus, ditelanikan 3 hari enak, ditelanikan, dikubur, hidup
itu. Lalu berseiring dengan berjalannya waktu, saya kembali. Lalu nggak lama kemudian, dan itulah dengan singkat ceritanya. Karena panggilan Tuhan ceritanya, saya diputus Tuhan saraf saya, kecekit semuanya. Ya. Saya pergi berobat ke dokter mata, ahli saraf, ini ahli loh, ahli saraf, ahli akupuntur, pokoknya ahli, sise. Waduh, semua tusuk jarum dia hafal di mana yang letaknya, tapi nggak mempan jarum-jarumnya kalau ditusukkan, nggak ada terasa. Kata orang itu kayak setrum gitu kalau ditusukkan, tapi nggak ada Pak. Ibu, lalu dokter ini mana namanya dokter Nathan, ibu ini aja MRI, saya MRI. Setelah dilihat MRI, ibu harus ke Singapura. Di Indonesia ini belum ada pun itu di Surabaya, tapi nggak valid. Wah, ini nggak kenal dengan saya nih Pak dokter ini. Orang saya nggak punya apa-apa kok, disuruh ke Singapura. Aneh, emangnya dia nggak baca aura ini, aura miskin. Nggak punya duit, mau habis berapa? Saya nggak mau, karena memang nggak sanggup ke Singapura pakai duit siapa? Emang ada dikutip-kutip dari jalanan ini kayaknya bukan saya penyakitan, dokter yang penyakitan. Masa mau mati saya aja nggak bisa? Ya kan, saya angkat tangan gitu. Baguslah kalau kau angkat tangan. Ya, terus saya mengalami pijit, katanya ada ahli pijit. Baru pijit saya berapa hari mati dia. Siapa lagi yang mengobati? Itu rencana Tuhan supaya kita tunggu. Lalu kemudian, nggak lama kemudian, semua milik saya juga habis. Jadi kalau saya menyikapi panggilan Tuhan itu luar biasa. Tuhan mencuri kita itu nggak main-main. Karena Dia panggil kita, kita pura-pura tuli. Kalau dipanggil menghadap Dia kehadirat Allah selama jalan, Tuhan memberkati, diam dan tenang, damailah di rumah Bapa di surga. Pura-pura tuli bagus, panjang umurnya. Tapi kalau Dia dipanggil Tuhan untuk maju dalam pelayanan, ya jangan tolak. Bolak-balik kita tolak. Jadi ada di situ hamba Tuhan, Ibu Pendeta Bortumor, kau sudah ditetapkan kau melayani Tuhan, melayanilah deh. Nggak enak kan? Iya kan? Padahal saya rajin kasih perpuluhan, rajin juga kasih persembahan, walaupun nggak pernah kebaktian, karena aku kasihan lihat pendetanya. Saya kirim persembahan itu. Saya pikir bisa itu mengobati hati Tuhan, ternyata tidak. Hartamu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hatimu, dirimu untuk memberikan. Di situ hati pertama dan dengan stres, saya marah kepada Tuhan, keliling, angkat sepeda, ngamuk saya, karena saya nggak punya apa-apa lagi selain utang yang banyak, mobil, motor, suami, kesehatan, habis semua dikeringkan. Kalau dikeringkan itu kering sangat kandas, pas kayak sungai Kerit. Ketika musim kemarau nggak hujan 1,5 tahun banyak, begitulah keringnya. Tapi akhirnya dipelihara di sungai Kerit. Saudara yang berkasih, pada saat itu saya kemungkinan juga dibilang nyasar, ya iya, karena dalam pikiran saya di situ ada sekolah STID. STID itu tentu banyak siswanya, banyak calon-calon pendeta, banyak guru-gurunya, baik pendeta-pendetanya, bukan orang hamba Tuhan yang kacangan. Datang, wah sombong, datang kamu. Ini orang gila ngamuk-ngamuk, ditangkap. Kalau orang gila ngamuk-ngamuk kan ditangkap, dikerangkai, dimasukkan penjara kan, diikat tangannya. Demikianlah aku di situ, ditangkap, dibawa ke ruang khusus, diseret, dibiarkan saya cerita. Tuhan kenapa begini? Saya ngamuk, ini STI kamu ngamuk, kan orang gila. Lalu saya dipegang tangan saya, Bu. Nggak banyak yang bilang setelah didoakan, Bu, besok masuk sekolah ya. Jitu dia. Tembakan langsung 12 pas. Tenang.
Bu, besok masuk sekolah ya? Hah? Sekolah? Orang aku tujuannya bukan mau sekolah, mau demo. Saya mau demo Tuhan. Kok disuruh sekolah? Akhirnya saya berpikir, iya Pak, saya harus sekolah. Iya Bu, tapi itu tenang dulu. Kok ini murid terkunci? Gak bisa bilang apa-apa. Gak ngomong A, B, C, D kan? Terkunci di mulut. Lalu saya keluar ke Montel, naik sepeda. Kok di sini naik sepeda ya? Kok di sana Montel. Nges, saya pulang ke rumah kontrakan saya. Merem, masa aku udah tua, penyakitan, berdiri nggak tahan, jalan 10 menit jatuh. Kok suruh sekolah kita? Itu aku yang stres apa dia yang stres? Iya kan? Saya berpikir gitu. Tapi anehnya saya melihat Tuhan itu tertawa, mentertawakan saya. Kaget. Kok seperti saya melihat dia tertawa, mentertawakan. Loh kok usiamu masih berapa? Kok bilang udah tua seolah-olah? Ternyata kebacaan aku masih muda sedikit. Dari yang lebih tua tapi ya dia sosok begitu. Baru setelah itu kemudian Pak bulan depan masa sekarang aja Bu katanya. Akhirnya minggu depannya saya memang masuk sekolah kita terakhir di tahun 2011 pertengahan bulan 8 karena masuk pendaftaran juga bulan 8 saya masuk sekolah kita. Saya belajar di sana di STI Sekolah Teologi. Saya belajar di sana, tetapi proses itu nggak berhenti di situ. Setelah perjalanan saya belajar dari semester berapa nggak salah semester 5 ada tumor kandungan. Ini nggak dioperasi karena seluruh luar negeri ini udah saya lupakan tanggung yang bengkok ini. Ada tumor kandungan udah besar. Dan harus itu saya bandel nggak mau dioperasi. Dokter bilang dioperasi, saya nggak mau dioperasi, biarin aja gitu kan gitu. Karena saya ingat dulu saya juga sebelum ke hijrah tahun berapa itu ya, sebelum tahun 2010 mungkin tahun 2008 atau 2007 ada benjolan di sini, dia sungguh sendiri. Ada benjolan di payudara, disedot sekali sama dokter. Ya, karena masih berbentuk cairan, disedot sekali, tunggu lagi sebulan kemudian, ada lagi. Kalau udah disedot ada, ngapain berobat? Nggak usah berobat, ya biarin aja. Lalu karena saya melihara babi, tak lihat ada balon berlubang kan burungnya begini. Gue kasih minyak kotor, oli kotor, oli bekas itu. Kok sembuh? Ku coba. Oli bekas. Pak hilang sendiri. Saya coba. Kok benjolannya hilang sendiri? Oli bekas coba. Tapi itu bukan oli bekas kalau saya bilang. Karena oli bekas itu kotor, banyak virusnya. Tapi itu karena Tuhan ingin berkata, sampai kemana kau lari, ku tangkap kau, kan gitu. Saya bilang sendiri, hilang sendiri. Kemudian, selang kemudian, beberapa kemudian, itulah saya kena saraf kejepit. Baru di situ kita pulang dan saya menyerah. Dan tumor diangkat, dioperasi tahun 2015 mungkin. Dioperasi, diangkat, saya kira sudah selesai. Tahun 2016 saya dioperasi, ternyata ada dokter yang berani mengoperasi. Setelah saya serahkan MRI-nya, hasil pemeriksaan tahun yang lalu, siap Bu, bahkan semua dana-dananya ditanggung oleh dokter tersebut. Saya ditempatkan di kamar PIV ya, PIV. Padahal BPJS kelas 3 tempatnya di puji Tuhan buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah punya rencana, tidak ada yang bisa menghalanginya. Apapun kita berusaha berontak, pasti rencana Tuhan yang terjadi. Rancangan manusia boleh aja berpikir sampai kemana-mana, tapi rencana Tuhan yang jadi.
Setelah itu semester 6 saya operasi. Itu sebabnya saya kuliah itu sampai 6 tahun. Orang 4 tahun selesai, 6 tahun baru selesai. Ya. Dan itu juga tahun 2019 kembali kita diuji. Setelah selesai, sehingga kita nggak ingin kasih tuh kayak gini ya, orang demo. Tahun 2019 awal, saya dinyatakan ada cancer karena hidung saya ini selalu berdarah, mengeluarkan darah, mata pandangan 2. Ini mau nuang air ke gelas, bukan di gelas ya. Lubangnya nggak tahu di mana kita lubangnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu di mana lubangnya. Dia kita nuangkan air ini jangan keluar. Pandangan sudah 2. Lalu kita cek ke dokter. Dari mulut keluar darah, dari hidung keluar darah, kupingnya berdening-dening. Untung tak keluar darah juga. Encer otaknya. Ya kan? Kalau tak encer berarti kan pintar. Baru setelah itu kemudian saya divonis kanker dan diwajibkan harus kemo. Itu tepat tahun 2019 bulan 3 atau bulan 4 kalau nggak salah. Kemudian kita menjalani kemo, sepakat dengan dokternya dijadwal kemo bulan 5. Kita kemo berapa kali, 4 kali. Terus melalui pengalaman yang luar biasa. Selama kemo saya banyak menjalani hal yang sangat luar biasa. Kesehatan menurun, semuanya menurun. Muntah setiap hari, makan apa-apa nggak laku, semuanya ditolak. Suatu saat saya merasa dada saya ini sudah berlubang, pingsan setiap hari. Saat berdiri mau ke kamar mandi, saya jatuh, pingsan, lalu buru-buru saya diangkat, dibawa ke UGD. Saya merasa, apa perasaan ibu? Saya punggungku berlubang, dari dada ke punggung ini merasa berlubang. Saya merasa nggak punya harapan. Setelah dicek ternyata darahnya tinggal sedikit, darah merah itu tinggal sedikit, sel darah putih itu cuma 1, sel darah putih yang cuma 1, demamnya tinggi. Nggak ada lagi kekuatan untuk sembuh, nggak mungkin. Karena untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh itu sel darah putih. Kalau sel darah putih cuma 1, ya ketoplah, selamat jalan. Ditunggu, dikasih antibiotik sampai berapa botol? 1 minggu itu masa udah dihitung 4 botol, tidak turun-turun demamnya, tensinya juga tidak turun-turun, tak normal-normal, tetap 140. Terus naik di atas. Ini demamnya itu 39. Terus 39, turun nanti 38,90. Jantungnya detaknya cuma 60. Dan udah itu oksigen di dalam otak cuma 60, rendah. Tidak memungkinkan saya itu. Suatu saat pas di hari yang ke-7, pas hari Minggu, hari Senin malam Seninnya. Karena saya sudah merasa nggak punya harapan, udah nggak mungkin, saya udah rela. Tuhan panggil pada hari ini, saya ajak bicara anak saya penyakit. Yang pas anak saya mati tadi ikut, saya bicara menitipkan pesan. Mungkin ini akhir hidupku, aku sudah tidak kuat lagi, nggak tahan, udah seminggu nggak pernah jalan, nggak pernah bergerak, nggak pernah di AB, nggak pernah kemana-mana. Iya, buang air kecil aja di tempat tidur. Tolong kau jaga adikmu, karena saya punya anak juga. Jagalah adikmu ya. Jangan kau buat menangis. Pokoknya titik pesan. Udah itu ya titik terakhir. Berdoa kau nanti. Semangat kami berdoa, dia doa. Doa dia. Harus berdoa. Saya dilihat-lihat begini. Aku tertidur. Antara sadar atau tidak, saya melihat ada sosok berbaju putih, perawat
Dia itu muncul pagi, saya tidak tahu selama seminggu saya tidak kenal orang ini. Dia seorang pria berbaju putih pakai baju perawat. Munculnya dari mana, datangnya dari arah mana, aku tidak tahu. Tiba-tiba kok dia berdiri di infus. Infus itu dipegang, diputar-putar, gitu saja, diputar-putar, tak lihat. Selama saya lihat dia di situ. Terus ya udahlah, kalau di situ ngapain ya dia nunggu di situ? Infus ditengok-tengok itu apa benarnya? Kan gitu. Kayak yang kurang kerjaan. Iya kan? Itu pas jam 1. Jual di situ kan nyamuk mau mati, aku tidur. Ya udah, anakku juga tidur. Kita udah nanya lagi di situ. Iya kemana? Tapi aku langsung duduk karena dia nggak ada. Aku langsung duduk. Amin. Bisa duduk. Tepuk tangan lagi. Kubanguni anakku. Dia bangun. Aku mau ke kamar mandi. Mau ngapain? Mau BAB. Gak usah Pak, di sini aja Pak. BAB situ. Apa? Aku ambil pun apanya biskotnya. Mama ketahan. Karena 1 minggu gak jalan, jadi aku kan. Aku mau BAB kamar mandi. Aku gak apa-apa kok. Aku bilang. Aku gak apa-apa. Mak, nanti mama jatuh. Di sini aja. Enggak. Nanti dia kebawaan di sini. Banyak orang rapat-rapat. Orang di bangsa kan? Ini rapat-rapat. Masa aku berat di sini? Aku gak mau kan? Kalau gak mau, aku turun sendiri. Mau gak mau dia turun kan? Tapi ya gak usah, aku gak mau jalan, enak aja. Seharusnya seminggu gak jalan, latihan jalan. Kita jalan biasa. Mau ditunggu ya aku di dalam. Keluar, bau. Seminggu itu longgar. Jam 6 pagi diperiksa, semuanya normal. Puji Tuhan. Kemudian perawatnya bilang, dokter, karena dokternya udah merencanakan kita akan diasingkan. Karena ini udah gak bisa lagi ditangani, mungkin dia akan bawa ke ruang ICU atau di mana. Pokoknya diasingkan dari yang lain-lain untuk penanganan secara khusus. Dokter, pasien ini sudah normal dong, gitu. Oh iya, datanglah dokter. Biasanya dokter jalan itu jam 8, jam 7 hadir dia di situ. Bu, sudah normal ya? Iya dok, puji Tuhan, haleluya dok, sudah normal. Iya. Darah sel darah putihnya juga sudah normal, sel darah merahnya normal, tensinya normal, demamnya normal, semua normal. Puji Tuhan. Setelah itu pulang, ibu mau pulang, mau kali lompat, mau banget lah, udah bosan. Padahal beberapa kali udah di rumah sakit biar supaya jangan masuk rumah sakit. Tapi tetap aja masuk rumah sakit. Ya. Masuk. Setelah normal kita pulang lagi. Minggu kemudian kita menjalani demo lagi. Ya pingsan lagi. Karena proses ini itu sangat ngeri saya bilang. Bahkan ada teman yang demo selamat jalan. Dia bukan 3 kali, saya 4 kali demo. Jadi 4 kali demo saya melakukan radiasi, seharusnya 6 kali. Dalam radiasi dan dampak ini terbakar semuanya. Karena radiasi kanker itu ada di sini. Antara hidung, telinga, dan tenggorokan. Dampak dari radiasi itu 35 kali bisu selama 3 bulan. Jadi kalau ada orang bilang bisu, ya aku udah mengalami bisu, 3 bulan saya bisu. Bersebelahan dengan anak saya gak bisa di WA aja mak tulis. Gak tahu aku bilang aku mau ke kamar mandi, tuntun aku mau bilang itu, tapi gak tahu ambil obat. Pikirnya aku makan, ini kan, aku makan obat masukku. Aku mau minum, sampai saya belajar bahasa isyarat itu lewat itu, bahasa selamat datang itu apa, nah begini ya kan, hormat, iya, sederhana seperti itu. Datang adik saya di WA, ini sebelahan suruh WA, di WA, iya.
Begitulah. Kalau dibilang orang di situ nggak enak banget. 3 bulan kita visum, dampak dari radiasi. Ini gosong, luka-luka, tenggorokan kering, dan kering itu permanen. Jadi sampai 5 menit sekali saya harus minum. Kemana-mana harus ada air minum. Dan puji Tuhannya, sebulan kemudian setelah selesai pemeriksaan dan radiasi, bukannya sembuh, dinyatakan kanker sudah melebar ke hati. Mungkin juga ini akan ke paru, ke jantung, bahkan kemungkinan terbesar itu di kepala. Hasil pemeriksaan awal keluar menyebar ke hati. Jadi saya tanya, berapa persen? Berapa lama lagi saya hidup, dok? Karena saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Berapa lama lagi saya hidup? Oh, yang menentukan itu bukan dokter. Dokter itu bukan Tuhan. Kalau dulu kan dokter bilang, karena bapakku dulu kanker, umurnya tinggal 6 bulan lagi, itu 6 bulan dia selamat jalan. Setelah kemudian saya mendapatkan ini, saya tanya, tapi ibu bisa hidup 10-30%. Waduh, 10% apa itu mana-mana ya? Mana manulu, mana mate, mana nasako nggak mate, pokoknya mana-mana lah. Dan setelah itu saya berpikir, besoknya dianjurkan lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Baru ini kami pergi ke onkologi bagian dalam jantung. Ini hasil pemeriksaan ini udah menyebar ini udah keluar ini. Kalau pernah istighfar seenaknya aja bilang ke paru, ke ini. Terakhir pemeriksaan kepala nggak jadi, untung nggak jadi diperiksa kepala. Kalau dibilang lagi di kepala ada positif, wah ada pandemi, puji Tuhan ada pandemi, nggak jadi aku melanjutkan pemeriksaan. Alasanku pandemi, dok. Saya tidak mau dikemo karena saya memang tidak mau lagi dikemo. Kalau toh mau mati tinggal 10% lagi kok ngapain dikemo? Yang dikemo mati. Kalau toh yang mau mati ngapain aku capek-capek? Aku rasakan sakitnya. Bisu 3 bulan itu nggak enak. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya tidak mau kemo. Udah. Baru di rumah pingsan-pingsan, enggak, aku tidur, enggak pingsan, tidur di mana-mana. Mau ambil buah nanti dari kulkas, ya di bawah kulkas aku tidur. Buang air ke kamar mandi, kan jam-jam sekarang banyak minum, selalu buang air. Kamar mandi aku tidur. Pagi orang itu sibuk, ditangisi tiap hari, udah biasa ditangisi tiap hari. Jadi nanti kalau aku mati anakku nggak pernah menangis, sudah banyak yang pernah menangis. Ketika kita ke belakang jalan, lari, kan wajib olahraga lah kita ini semangat Di trotoar juga tidur. Tidur kalau di trotoar bangun sendiri, sering kita bangun sendiri. Paling ngeri saya rasakan ketika orang terlelap semua. Kita mau ke kamar mandi, mau kita banguni, kasihan mereka. Satu hari mereka otaknya itu dipompa dengan hal-hal yang negatif, kapan aku mati. Ya, nggak kebangunin. Ya tidur aku di situ, kencing di celana malam. Bocor, orang belum sampai kamar mandi, udah tidur di pintu kamar mandi. Akhirnya bangun sendiri udah basah semua, aku nggak terasa. Merangkak sendiri ke kamar. Jatuh di bawah tempat tidur. Bangun pagi, maaf kata anakku diangkat. Itulah hebatnya Tuhan. Saya bilang Tuhan itu hebat, menempatkan kita. Itu upah dari badan. Jadi jangan berbalik ke Tuhan. Kalau dipanggil Tuhan, ikut aja Tuhan. Amin. Haleluya. Baru kemudian karena saya sudah nggak kemo lagi, nggak konsumsi obat dari dokter selama setahun pas bulan 6 yang lalu. Bulan 5
mungkin ya kira-kira bulan 5 kita mulai lagi dulu karena udah berdarah-darah semuanya, dari mana-mana udah keluar darah, yang keluar darah saat buang air kecil warnanya juga merah, nggak mau aku bilang darah lagi. Buang air besar ada bercakan darah. Aku nggak tahu, yang tahu itu anakku karena dia bersihkan, mungkin aku nyiramnya nggak bersih. Karena nyiramnya sambil cebok. Mama tadi buang air besar ya, merah ya Mak? Iya. Mama darah. Enggak? Nggak tahu. Iya loh Mak. Aku tadi yang bersihkan, nggak bersih Mama bikin. Oh iya, Mas saya tak apa-apalah. Kontrol. Nggak apa-apa, karena banyak darah di sini, stok darah yang harus dibuang. Kalau nggak di stok, kalau stok darahnya nggak banyak, nggak dibuang karena kelebihan, busuk di dalam. Akhirnya karena ingin juga tahu dan penasaran, saya kontrol ke rumah sakit malam. Pemeriksaan pertama yaitu karena hasil pemeriksaan dulu adalah metastasisnya ke hati, penyebaran ke hati, diperiksa hati ya dulu. Makanya periksalah hati ini, Bapak Ibu. Bukan karena kanker kamu sakit hati, tapi karena banyak hal. Hati yang sakit itu kita nggak bisa beribadah. Periksa hati. Nggak ada ditemukan kanker. Nggak ada kanker, dulu penyebarannya di sini. Lalu diperiksa jantung, paru, torak, tidak ada penyebaran ditemukan. Diperiksa kepala, tidak penyebaran. Diperiksa seluruh anggota tubuh, ginjal, tulang, tidak ada ditemukan kankernya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Itulah sampai saat ini, karena saya diminta sama Bapak Pendeta Yusuf untuk membantu pelayanannya, karena saya tidak ada penunggal, saya tidak berani nolak. Sebagai kalau saya ada di sini itu merupakan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dan setiap hari saya nggak pernah berdoa, jarang kalau ada pun berdoa Tuhan sembuhkan saya tidak mau lagi disembuhkan, karena persiapan saya itu adalah mati, bukan hidup. Karena waktuku tinggal 10 menit, tepat 2021 bulan 1 saya buka warung gratis makan untuk mencari jiwa-jiwa. Di situ saya memulai penginjilan. Jadi dari orang-orang yang belum mengenal Kristus, notabene agama tetangga kita, saudara kita, terkumpul 10 orang. Saat itu saya bisa membina mereka. Akhirnya saya serahkan kepada orang lain dan mereka meneruskan. Nggak tahu apakah mereka mampu meneruskannya, karena saya memang sudah nggak takut lagi. Nggak takut lagi mati, mau diancam lah, mau diapain lah, ulama. Tohnya semua orang mau mati saat itu, tapi karena puji Tuhan, semuanya Tuhan atur sedemikian rupa. Jadi nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Tuhan mempersiapkan diri kita dengan demikian rupa melalui proses demi proses yang tidak kita ketahui apa sebenarnya rancangan Tuhan. Orang boleh mati kena COVID, duduk-duduk nonton TV, YouTubean, mati. Itulah perlindungan Tuhan, karena Tuhan ingin melakukan kehendaknya. Puji Tuhan. Dan ini ada ayat yang selalu saya sebutkan di setiap doa-doaku. Mazmur 23. Ini ada 6 ayat. Setiap akhir doa aku selalu ini saya baca sampai saya hafal. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan di lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu
senjata hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, lagu penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena ayat inilah aku datang ke sini. Dan ketika aku baca betapa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saat kami menuju ke rumah sakit hendak menjalani demo, anak saya ini seperti orang bingung, dari mana uangnya? Karena kita butuh dana. Walaupun pakai BPJS gratis, makan kita di rumah sakit butuh. Tapi saya bilang ke anak saya, Mama punya uang, jangan takut. Kamu menikah pun hari ini, Mama punya uang, jangan takut. Cuma uangnya nggak tahu mana-mana. Haleluya. Saya nggak bisa mengoperasikan karena saya belum balik bisa. Ini mau pegang HP, handphone. Siapa yang ngechat Mama segera balas, jangan tunggu nanti. Mungkin itu berkat dan itu adalah iman. Iman kita. Saya mau pasang pengharapan kita di atas dasar iman yang kuat untuk pemeliharaan Tuhan selanjutnya. Keluarga ada nggak menolong? Ada. Tapi pertolongan keluarga itu sangat terbatas. Pertolongan Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang saya andalkan. Mak, kalau ada ngechat Mama, segera balas, apapun itu. Mak, ada orang minta nomor rekening, cepat. Jadi kalau ada yang minta nomor rekening, cepat lu kasih. Balas, ini yang mana? Langsung, wah cepat kali itu. Mana nomor tolongan? Ini minta nomor rekening BCA. Oh, ada. Begitulah keadaan kami. Tuhan memelihara. Karena ini tadi, Dia adalah gembala. Dia menggembalakan aku, membimbing aku di air. Aku sudah gak kuat lagi berjalan kemana-mana, tapi Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Itu berkat. Artinya Tuhan itu punya tanggung jawab. Saya mau pesankan kepada jemaat di sini, apapun penyakitmu, apapun kesusahanmu, jadikan Tuhan sebagai gembala. Dia akan membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Saya nggak bisa kerja, aku nggak kerja, tidak ada yang bekerja. Tapi Tuhan cukupkan semua yang aku perlu. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Mengalir begitu saja berkat, ada yang diantar langsung. Begitu luar biasanya. Dan ada yang berjanji. Kalau yang ada yang janji ini, jangan macam-macam kalau berjanji, tuntut. 3 hari dan nggak kirim, kan kita butuh. Pak, cuman janjinya kemarin, begitu aja. Oh iya, nanti tanggal. Saat kita di rumah, saat kita melakukan buka warung gratis, semuanya Tuhan bukakan dengan luar biasa. Itu menjadi pengajaran dari kedua. Ikut Tuhan itu jangan main-main. Lakukan dengan baik dan benar. Makanya kita perlu baik-baik bukan temanya sepakat. Karena dalam kesepakatan itu ada berkat yang melimpah. Ada jaminan Tuhan bagi kita. Ada tanggung jawab yang senantiasa menuntun kita ke air yang tenang sehingga kita disegahkan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu, jangan pernah kita langsung down. Persiapkan dirimu menerima janji-janji Tuhan. Itulah yang mau saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, supaya kita tidak main-main akan panggilan Tuhan. Kerjakan dengan benar dan dengan setulus hati. Kalau kita berilah dengan apa yang ada padamu. Itu firman Tuhan. Jadi bukan karena saya punya banyak uang, bukan.
Saudara saya berkata, punya orang dari mana ngasih makan gratis? Ya kan, nggak tahu bagaimana. Ada yang minum kopi, 1 gelas dikasihnya 20.000. Iya kan, nggak usah Bu, nggak usah. Ada yang pengangguran, nggak punya pekerjaan. Kamu kerja, mau bawa ini nasi. Setiap hari sediakan 10 bungkus, jual, uangnya ambil. Enggak. Jadi kalau di sini sampai kakak saya gue itu udah gila. Memang perlu dibutuhkan orang-orang gila untuk menarik jiwa-jiwa. Betul kan? Orang gila itu kan nggak takut mati. Dan orang gila nggak takut penyakitan. Bahkan dari tong sampah juga oke. Bahkan kita juga ada menampung orang gila. Dan orang gila itu memberkati kita. Ketika dia menerima satu berkat, sepotong rotinya dari orang, dia ingat minta satu lagi untuk mudah kembali. Padahal roti kan kita makan karena ada gula. Kita nggak boleh makan gula, nggak boleh makan garam, nggak boleh makan daging. Apa yang mau dimakan? Gaul-gaulan, kembali jadi kambing. Ya, kayak zamannya Adam di Taman Eden, buah-buahan dan sayur-sayur. Belajar jadi kambing itu betul itu sehat kita. Terakhir kemarin ketika ingin akan dilakukan biopsi, dokternya bilang begini, Bu, kalau saya jadi ibu, saya nggak mau rumah sakit, apalagi di tengah-tengah COVID ini, pandemi ini. Rumah sakit itu bukan tempat yang aman, karena tubuh kita ini mampu menyembuhkan penyakit apa saja. Saya langsung teringat, hati yang gembira adalah tobat. Haleluya. Yang penting kita taat dan yang penting pikiran ibu tenang. Anak-anak ibu bisa kerjasama dengan ibu. Oh gitu ya, iya. Terus bagaimana himbauan dokter kepada masyarakat? Itu aja sampaikan. Oh haleluya, ini yang luar biasa. Akhirnya saya nggak usah di biopsi lagi karena saya percaya kalaupun masih ada, ketika kita sukacita melayani Tuhan, maka tergiring-giring itu penyakit. Amin. Haleluya. Jangan pernah takut besok kali panggil Tuhan. Nggak malam kesana nanti COVID. Besok aku mau mati, mati yang mati di situ. Mati yang nggak apa-apa, puji Tuhan, mati di dalam Kristus. Puji Tuhan, inilah berkat yang bisa saya sampaikan. Berdasarkan Mazmur 23 ini ada jaminan Tuhan bagi kita, karena Tuhan itu Tuhan yang menepati janji. Ada tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan yang menyegarkan. Ada perlengkapan yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu firman Allah. Hati yang bergembira, bergema-gema kita memujinya dengan sukacita. Makanya saya itu kalau ada pujian aku melompat-lompatnya menari-nari. Dan firman itu menyegarkan jiwa kita. Jangan sampai kalau jiwa kita nggak segar, sakit jiwa kita, perlulah nanti rumah sakit lagi. Ya kan? Jiwa kita dibangun di dalamnya. Di hadapan musuh-musuh juga Tuhan sanggup menyediakan makanan-makanan kita. Kalau Tuhan yang menggendong kemana-mana, Dia jamin hidupmu selamat. Puji Tuhan, salam Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat firman-Mu, buat hamba-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan, berkatilah hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Pulihkan segala sesuatu dengan sangat luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.